Aku didiagnosis depresi oleh psikiaterku. Aku harus gimana? Hai, kami mentalhealing.id. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Pernahkah teman healing pergi ke psikiater atau ke psikolog karena merasa ada hal yang berbeda dari dalam diri? Karena merasa sepertinya butuh bantuan? Atau malah diminta oleh keluarga terdekat atau teman untuk memiliki janji temu dengan psikiater atau psikolog? Kemudian teman healing bertemu dengan psikiater atau psikolog selama beberapa pertemuan. Dan ternyata teman healing mendapatkan diagnosis tertentu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Ketika diberikan diagnosis tertentu, rasanya mungkin campur aduk. Terkejut, sudah pasti. Menyangkal, bisa saja terjadi. Bertanya pada Tuhan, kenapa harus aku? Sehingga muncul emosi marah, kecewa, takut, malu. Mungkin juga merasa bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Teman healing mungkin juga khawatir tentang apa yang akan orang pikirkan atau reaksi mereka ketika tahu kondisi teman healing. Tidak hanya itu, mungkin teman healing juga akan merasa bingung dalam menerima dan mencerna berbagai informasi. Tapi di sisi lain, mungkin ada perasaan lega. Lega karena ternyata permasalahan yang dimiliki terasa lebih jelas. Apakah perasaan campur aduk ini wajar? Jawabannya, iya. Setiap perasaan yang dialami teman healing ketika diberi diagnosis oleh profesional adalah wajar. Teman healing tidak perlu untuk cepat-cepat menerima. Tidak perlu untuk cepat-cepat langsung mengerti kondisi teman healing pada saat itu juga. Berikan waktu bagi diri teman healing untuk mencerna dan memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian, bagaimana cara menghadapi situasi ini? Apa yang harus teman healing lakukan setelah didiagnosis? Teman healing bisa melakukan pengobatan bersama dengan terapis atau para profesional. Tetapi ingat bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda. Kami memiliki beberapa tips untuk teman healing mengenai apa yang bisa dilakukan selama masa pengobatan. Pertama, jangan putus asa. Penting banget nih buat teman healing untuk terus mencoba semangat selama masa pengobatan. Memang berat, tapi teman healing bisa mencoba mengingat 3 hal untuk membantu tetap semangat. 1. Teman healing tidak berjuang sendirian. 2. Teman healing bisa meningkatkan kualitas diri dan meraih mimpi. 3. Berperan aktif dalam proses pengobatan dapat membantu teman healing jadi selangkah lebih dekat untuk pulih. Yang kedua, pelajari diagnosis yang teman healing terima. Teman-teman pasti sudah tahu peribahasa tak kenal maka tak sayang kan? Nah, begitupun dengan diagnosis yang ditegakkan. Semakin teman healing memahami diagnosis yang dialami, maka akan semakin mudah untuk bekerja sama dengan terapis, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengobatan. Yang ketiga, mencari support system. Jangan takut untuk terbuka tentang apa yang teman healing alami kepada orang yang dipercaya. Teman healing dapat berdiskusi tentang apa yang dirasakan
dan membuat rencana treatment bersama mereka. Sehingga teman healing dapat memiliki masukan atau sudut pandang lain yang bisa dipertimbangkan. Yang keempat, pahami bantuan seperti apa yang bisa teman healing dapatkan untuk pengobatan. Ketika teman healing melakukan pengobatan, ada beberapa aspek yang perlu dipikirkan selain rencana treatment. Seperti apakah treatment ini bayar sendiri atau pakai asuransi, mau ikut program dari pemerintah atau tidak, dan berbagai macam hal lainnya. Dengan memahami ini, teman healing akan jadi lebih mudah untuk membuat keseluruhan rencana treatment. Yang kelima, bangun hubungan yang baik dengan terapis. Memiliki hubungan yang baik dengan terapis itu penting banget loh. Ini dia 2 hal yang perlu teman healing perhatikan. 1. Cocok atau enggak nih terapisnya? Karena kalau nggak cocok, yang ada kamu tidak mendapatkan pengobatan secara maksimal. Jangan takut untuk mencoba beberapa terapis sebelum memulai pengobatan secara keseluruhan. Pastikan teman healing nyaman dengan terapismu. 2. Terbuka terhadap terapis. Ini nih pentingnya poin sebelumnya. Kalau teman healing cocok sama terapismu, maka lebih mudah untuk teman healing menjadi terbuka. Dengan teman healing terbuka akan perasaan yang dirasakan dan progres selama masa pengobatan, terapis pun akan terbantu dalam memfasilitasi terapi yang teman healing jalankan. Yang keenam, libatkan keluarga dalam proses pengobatan. Karena selama proses ini mungkin saja teman healing merasa takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Oleh karena itu, teman healing bisa mengundang keluarga atau orang yang dipercaya untuk menemani. Memang bukan hal yang mudah ketika menerima suatu diagnosis. Berilah waktu untuk dirimu menerima. Ceritalah pada orang yang dipercaya. Secara perlahan ikuti terapi hingga teman healing merasa lebih baik. Memiliki suatu diagnosis bukan berarti hal yang buruk. Artinya, teman healing istimewa dan mampu untuk menghadapinya. So, take your time. Sekian tips dari kami. Semoga kamu nggak ketinggalan sama tips-tips lainnya. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Kami akan hadir setiap Rabu dan Minggu. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan.